kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa saya seperti juga dengan Bapa Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, begitu. Bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta. Nah, tetapi sejak tahun 28, ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28, melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak, begitu. Terima kasih Malaysia sudah membuka mata kami. Halo kawan. Salah satu isu besar yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di Malaysia dan di Indonesia adalah pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia dalam kunjungannya ke Indonesia yang ingin mendorong bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa pengantar kedua di ASEAN. Sejujurnya, saya cukup berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia yang mengangkat isu ini. Lah, kenapa? Karena ini akan membuka lebih banyak mata rakyat Indonesia bahwa jauh sebelum Malaysia mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, Indonesia sudah jauh terlebih dahulu mempersiapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di ASEAN, bahkan sebagai salah satu bahasa internasional. Dan mungkin sebagian dari kalian bahkan tidak tahu bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sudah dicetuskan dalam undang-undang. Pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 mengenai bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Salah satu amanat dalam pasal 44 dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahkan jauh sebelum Perdana Menteri Malaysia mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, sudah banyak forum-forum terbuka yang membincangkan terkait bagaimana bahasa Indonesia bisa ditingkatkan sebagai bahasa di ASEAN hingga menjadi salah satu bahasa internasional yang digunakan secara global. Namun, sepertinya masyarakat kita saat itu masih tidak antusias dalam upaya mendorong hal ini. Lebih berfokus pada hal-hal kecil untuk diperbesar dan diperdebatkan, yang sama sekali tidak berguna dalam memajukan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saya cukup berterima kasih dengan Perdana Menteri Malaysia yang mengangkat isu ini dan membuka lebih banyak mata masyarakat dan para petinggi bangsa Indonesia terkait amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. Dan ini juga membuka mata kita bahwa terkadang Indonesia baru bersatu memperjuangkan sesuatu jika sudah diklaim bangsa lain, alias acuh tak acuh dan bersikap entar juga bisa, serta lebih suka mengutamakan masalah kecil yang didramatisir ketimbang hal besar yang mampu mengharumkan bangsanya sendiri. Jadi ada baiknya bangsa kita segera beranjak dari hal-hal yang tidak penting. Jadi, mengapa bahasa Indonesia lebih pantas menjadi bahasa ASEAN ketimbang bahasa Melayu Malaysia? Ada banyak faktor yang membuat sebuah bahasa layak disematkan sebagai bahasa pengantar secara internasional. 1. Jumlah penuturnya. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tentu saja memiliki lebih banyak penutur dibandingkan Malaysia. Jumlah penutur bahasa Indonesia mencapai 273,5 juta, lebih banyak dari penutur bahasa Melayu di Malaysia yang hanya 32,37 juta
menurut survei tahun 2020. Dan bahkan masih banyak rakyat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu seperti etnis Cina dan Tamil India yang lebih fasih berbahasa ibu mereka. Kedua, bahasanya lebih mudah dimengerti. Berdasarkan riset, bahkan di beberapa negara, bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti ketimbang bahasa Melayu Malaysia secara semantik atau makna berbahasa. Bahasa Indonesia memiliki tingkat keterpahaman lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Artinya, penutur bahasa Melayu lebih mudah memahami bahasa Indonesia dibandingkan penutur bahasa Indonesia memahami bahasa Melayu. Maknanya, bahasa tersebut harus jadi acuan penting dalam bahasa resmi suatu negara atau wilayah. Ketiga, bahasanya banyak digunakan di negara luar. Dalam skala internasional, bahasa Indonesia pun menjadi studi khusus yang dipelajari di 47 negara. Di samping itu, ada 428 lembaga yang menyelenggarakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disebut BIPA. Hal ini berarti Universitas Bahasa Indonesia lebih besar daripada bahasa Melayu. Bahkan bahasa Indonesia sudah berkembang menjadi bahasa teknologi dan informasi. Contohnya Netflix yang menyediakan bahasa Indonesia sebagai pilihan bahasa dan bukan bahasa Melayu. 4. Negara tersebut harus memiliki ekonomi besar dan berpengaruh secara global. Kita tahu sendiri, Indonesia adalah salah satu negara ekonomi terbesar di dunia dan bahkan menjadi salah satu anggota Forum Ekonomi Besar Dunia G20. Sementara Malaysia masih cukup jauh saat ini secara ekonomi dan kestabilan politik. 5. Kekayaan kosakata. Aset kosakata bahasa Indonesia mencapai 110.538 lema, lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu saat ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pun diperkaya oleh 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu didukung hanya 137 varian bahasanya. Well, jadi dari kelima syarat tersebut, sebenarnya kita sudah tahu bahasa mana yang lebih layak diangkat sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN, bahkan setingkat forum internasional. Tapi bukan berarti hal tersebut langsung membuat bahasa Indonesia otomatis menjadi bahasa ASEAN. Perlu dukungan penuh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkannya. Jadi marilah kita bersama-sama lebih mendorong dan melestarikan bahasa Indonesia agar tetap berkembang di masyarakat bahkan dimanapun kita berada. Dalam video ini, kami tidak bermaksud menjelekkan satu pihak dan mendukung salah satu pihak. Video ini bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi untuk semua orang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Salam buat saudara kami di Malaysia. Admin pamit undur diri, sampai jumpa di video kami berikutnya.